Assalamualaikum. Halo semuanya. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan mengenai government relation untuk government to employ. Pemateri kita pada kali ini terdiri dari Muhammad Zidan, Nafianti Nabila, Nurul Apriani, dan Nurul Siti Ambia Zahra. Mari kita masuk ke pembahasannya. Happy watching! Yang pertama, kita akan membahas apa itu e-government. E-gov merupakan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dan dengan pihak luar yang diharapkan mampu meningkatkan performance pemerintah dan juga memenuhi ekspektasi masyarakat akan peningkatan kualitas pemerintah. E-gov dimaksudkan untuk mendukung good governance melalui penggunaan teknologi yang akan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi, mewujudkan transparansi, memperluas partisipasi publik, memperbaiki produktivitas, dan juga mengefisiensi birokrasi. Di Indonesia, e-gov mulai dikembangkan ketika pemerintah mengeluarkan Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-gov. Pemerintah menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan atau e-gov akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan juga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Adanya instruksi presiden ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menghadirkan e-gov di dalam pemerintahan Indonesia dan pemerintahan daerah untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pembahasan selanjutnya adalah Government to Employ atau G2E. Government to Employ atau G2E merupakan sebuah tipe hubungan yang diarahkan untuk para karyawan pemerintahan sebagai meningkatkan kinerja dan juga untuk kesejahteraan para pegawai yang bekerja di salah satu institusi pemerintah. Pada akhirnya, aplikasi e-government juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat. Contoh aplikasinya adalah yang pertama adalah sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh karyawan pemerintahan. Yang kedua adalah sistem asuransi kesehatan dan pendidikan. Bagi para pegawai pemerintahan yang telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga kesehatan seperti rumah sakit, poliklinik, apotik, dan lain sebagainya, dan institusi-institusi pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, kejuruan, dan lain-lain untuk menjamin tingkat kesejahteraan karyawan beserta keluarganya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis aplikasi e-performance. E-performance adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan lembaga sandi negara. E-performance menampilkan di antaranya yang pertama ada proses perencanaan kinerja, yang kedua ada penganggaran kinerja, yang ketiga ada kegiatan pencapaian target kinerja, dan yang keempat ada monitoring evaluasi pencapaian kinerja. Penggunaan sistem e-performance adalah dengan memasukkan data terbaru, menginput aktivitas seperti penugasan-penugasan melalui akun individu sesuai dengan terintegrasi di website pemerintahan. Sistem e-performance ini berfungsi sebagai sarana pemberdayaan individu guna menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks. Sistem e-performance dibuat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju. Tujuannya agar objektif terhadap kinerja aparatur pemerintahan. Adapun fungsi-fungsi utamanya yaitu yang pertama ada pengelolaan data rujukan, yang kedua ada pengelolaan data induk, yang ketiga ada pengelolaan data transaksi meliputi RTK, PK, dan pencapaian kinerja, yang keempat ada pengukuran kinerja, dan yang kelima ada pelaporan. Berikut beberapa manfaat aplikasi e-performance. Pertama, meningkatkan kinerja pegawai. Kedua, memberikan kenyamanan dan motivasi bagi peningkatan kinerja organisasi. Ketiga, dengan mengaplikasikan e-performance, organisasi dapat melaksanakan mandat yang telah diembannya sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya. Keempat,
Dengan mengaplikasikan e-performance ini, organisasi dapat menghadapi serta menyelesaikan masalah yang terjadi dengan pekerjaan dengan lebih efisien. Kelima, bisa menilai sejauh mana organisasi tersebut telah berkembang. Keenam, terbentuknya keseragaman format data kinerja sesuai peraturan yang diacu, yaitu Permenpan RB nomor 29 tahun 2010. 7. Meningkatnya akurasi hasil proses pengukuran dan pengumpulan data kinerja, karena data diinput dan diukur per periode tertentu. Berikut kesesuaian aplikasi e-performance dengan 3 dimensi e-government. Pertama, produktivitas. Aplikasi ini dikatakan sebagai peninjauan dan penilaian suatu instansi atau lembaga pemerintah yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dan meningkatkan produktivitas instansi atau lembaga. E-performance juga merupakan pusat untuk mengontrol kinerja pegawai, memberikan nilai kepada pegawai yang bekerja yang akhirnya nanti akan diberikan reward, punishment, dan upgrading bagi para pegawai yang kurang dalam kinerjanya. Jadi, dalam teknis dari program e-performance ini dapat dilihat pegawai yang memang benar-benar serius dalam menjalankan tugasnya dan para pegawai yang tidak serius dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, demokrasi. Dalam aplikasi ini menunjukkan adanya transparansi bagi setiap organisasi atau instansi pemerintahan, sehingga terbentuk akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Dan berbagai program hasil e-government dan program e-performance dinilai paling penting dalam hal kinerja pegawai di tataran pemerintah. Dari program tersebut dapat dilihat kinerja pegawai mulai dari tataran pemerintahan yang paling bawah hingga yang teratas, sehingga dapat melihat pencapaian sebuah tujuan dari instansi. Ketiga, refleksivitas. Aplikasi ini merupakan wujud kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan pelayanan dan intervensi dari pemerintahan terbuka. Dari upaya penerapan good governance, pemerintah Republik Indonesia menerapkan e-governance sebagai penunjang kinerja pegawai sebagai solusi dari segala macam permasalahan kinerja pada saat ini. Pengertian dari e-government sendiri adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, penyampaian pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Berikut ini merupakan website e-performance dari Kota Surabaya. Lalu ada juga contoh website e-performance dari Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Perhubungan. Setiap hal pasti memiliki kelebihan dan kelemahan, termasuk dalam pengimplementasian e-performance. Berikut akan kami sampaikan mengenai kelebihan dan kelemahan pengimplementasian e-performance. Kelebihan yang pertama, apabila e-performance yang meliputi aspek kualitas, efektivitas waktu, efisiensi biaya, dan perilaku kerja dapat dilakukan dengan baik dan benar, maka akan meningkatkan kinerja pegawai. Kedua, e-performance meningkatkan kinerja pegawai, maka pegawai tersebut akan mendapatkan tunjangan kinerja yang sepadan, sehingga membuat pekerja tersebut merasa nyaman. Ketiga, informasi dan laporan yang dihasilkan dapat digunakan untuk menyusun lakip, sehingga proses pembuatan lakip menjadi lebih mudah. Adapun kelemahan dalam pengimplementasian e-performance. Yang pertama, belum memadainya sarana dan prasarana kerja yang diberikan pemerintah, sehingga daerah-daerah terpencil belum bisa membuat e-performance berbasis website. Kedua, pemahaman akan sistem e-performance tersebut masih kurang di kalangan pegawai. Kurangnya pemahaman ini akan berpengaruh terhadap hasil e-performance yang nantinya akan merugikan pegawai. Keterbatasan pemahaman pegawai pada akhirnya akan berdampak kepuasan kerja dan kemampuan adaptasi sebagai komponen efektivitas. Ketiga, human error, yakni masih kurangnya kesadaran pegawai terhadap
kewajiban mengisi e-performance sehingga perlu adanya dorongan secara terus-menerus. Namun, tidak usah khawatir, ada upaya untuk mengatasi hambatan pelaksanaan e-performance. Yang pertama, kesadaran masing-masing individu untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya. Kedua, pemerintah hendaknya memperbaiki sarana dan prasarana yang digunakan pegawai supaya mendukung terlaksananya kinerja yang memuaskan. Ketiga, atasan memberlakukan punishment bagi pegawai yang melalaikan tugasnya untuk mengisi data e-performance supaya tidak terjadi penumpukan tugas. Yang terakhir, dilakukan sosialisasi yang benar dan dapat dipahami supaya meningkatkan kesadaran dan kinerja pegawai dan meminimalisir human error. Sampailah kita pada pembahasan terakhir, yakni mengenai konklusi penerapan aplikasi e-performance. Berbagai pandangan masyarakat mengenai rendahnya kualitas kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah mendorong pemerintah melakukan pengawasan yang tepat guna mengontrol kualitas kinerja pegawainya. Saat ini, pemerintah mulai melakukan pembaruan dalam bidang ketata laksanaan birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi sebagai pelayanan publik melalui konsep e-government. E-government adalah aplikasi informasi dan teknologi komunikasi yang dibuat oleh institusi pemerintahan. Konsep e-government dalam berbagai hal, salah satunya yaitu dalam hal pengawasan kinerja dan penentuan besaran uang kinerja pegawai negeri sipilnya melalui penerapan e-performance. E-performance adalah sistem informasi manajemen kinerja dalam rangka penilaian prestasi kerja pegawai yang lebih objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan, sehingga bisa terwujud pembinaan pegawai berdasarkan prestasi kerja dan sistem karir kerja pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan. Thank you for watching. Bye!